Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Itu Ramadan dari Prodi PGSD Penjas A, Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2020. Dengan nomor induk mahasiswa 206042240082. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar biologi Penjas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah dasar-dasar Penjas. Oke, saya sekarang akan jelaskan. Dasar biologi Penjas. Manusia bergerak didukung oleh sistem yang ada dalam tubuh manusia. Ada 10 sistem, yaitu sistem kerangka, otot, peredaran darah, pernafasan, syaraf, pembuangan, endokrin, pembungkus, dan reproduksi. Sistem yang ada ini saling terkait untuk mendukung adanya gerak. Selanjutnya adalah sistem kerangka. Sistem kerangka mempunyai fungsi untuk membentuk tubuh manusia, melindungi organ-organ tubuh yang vital, merekatnya otot tubuh. Kerangka manusia terdiri dari berbagai macam dan bentuk tulang yang saling berhubungan atau dengan lainnya yang disebut sendi, sehingga memungkinkan untuk bergerak. Ada 3 jenis sendi, yaitu amfidiartrosis, sendi yang sedikit dapat bergerak, sinartrosis, sendi dapat bergerak, dan diartrosis, sendi yang dapat bergerak bebas. Diartrosis inilah yang perlu diketahui oleh guru pendidikan jasmani. Sistem kerja persendian ini harus dipahami betul oleh guru Penjas. Beberapa gerakan penting yang perlu diketahui guru Penjas adalah fleksi atau membungkuk, gerak yang memperkecil sudut dari 2 tulang, ekstensi atau meluruskan, gerak yang memperbesar sudut dari 2 tulang, abduksi yaitu gerak yang menjauhi garis tengah tubuh, dan adduksi yaitu gerak yang mendekati garis tengah tubuh. Sistem kerangka juga biasa disebut alat gerak pasif. Selanjutnya adalah sistem otot. Sistem otot memungkinkan seseorang untuk bergerak. Otot berfungsi untuk gerak, memberi bentuk, menghasilkan panas, bernafas, dan untuk peredaran darah. Otot kerangka di bawah kontrol kesadaran. Persyarafan timbal balik adalah peran yang dimainkan otot-otot antagonis dalam melakukan gerak yang terkoordinasi dengan baik, yaitu jika sekelompok otot melakukan kontraksi, maka otot-otot antagonis istirahat. Sistem peredaran darah. Sistem ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut darah dan oksigen ke seluruh sel tubuh dan membawa kembali materi yang tidak diperlukan oleh sel tubuh. Jantung sebagai pusat sistem peredaran darah mempunyai 4 ruang. 2 di atas disebut atria dan 2 di bawah disebut ventrikel. Ada 2 pembuluh darah besar, yaitu arteri dan vena. Darah mempunyai komposisi sebagian besar adalah cairan atau plasma, dan sebagian lagi materi makanan dan zat lain yang tidak digunakan oleh tubuh. Jantung merupakan organ yang sangat vital dan otot jantung bekerja terus-menerus tanpa henti. Jantung yang sehat tidak akan rusak oleh latihan atau olahraga. Selanjutnya adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk membawa oksigen ke tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan zat lain dari tubuh. Alat pernafasan terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oksigen tidak dapat disimpan, ia diambil apabila diperlukan. Implikasinya bagi guru Penjas bahwa latihan pernafasan itu tidak ada manfaatnya dalam aktivitas jasmani. Selanjutnya adalah sistem syaraf. Sistem syaraf adalah pusat kontrol tubuh manusia. Sistem syaraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, syaraf dari otak. Unit dasar dari sistem syaraf adalah sel syaraf atau neuron atau 3 jenis, yaitu neuron indera yaitu sensori, neuron gerak yaitu motor, dan neuron tengah
untuk intermediati. Otak merupakan bagian paling vital dari sistem syaraf yang terdiri dari otak besar, cerebrum, sebagian pusat kecerdasan, berpikir, merasa, dan perintah seluruh tubuh. Otak kecil atau cerebellum membantu mengontrol gerak dari keseimbangan. Medula oblongata yaitu ujung atas dari sumsum tulang belakang yang berhubungan dengan otak dan serabut gerak dan indera. Sebagian sistem syaraf mengontrol gerak tubuh secara tidak disadari yang disebut gerak refleks. Menurut Frost ada 4 jenis refleks, yaitu refleks penguluran atau anti gravitasi bumi, refleks sikap tubuh, refleks menarik kembali, dan refleks terkondisi atau otomatisasi gerak. Sistem syaraf perlu dipelihara melalui tidur atau istirahat yang cukup, udara yang segar dan bersih, serta latihan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk menyiapkan makanan agar dapat diserap dan dibawa ke sel seluruh tubuh. Alat pencernaan yang terdiri dari mulut, gigi, lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berbagai enzim untuk dapat menghancurkan atau menghaluskan makanan baik secara fisik maupun kimiawi. Gizi yang tepat dan pola makan yang teratur akan membantu proses gerak yang baik. Selanjutnya adalah sistem pembuangan. Bahan yang tidak berguna seperti sisa pembakaran di dalam tubuh harus dibuang melalui sistem pembuangan. Pembuangan ini melalui beberapa alat, yaitu paru-paru, kelenjar keringat, buah pinggang atau ginjal, dan limpa. Selanjutnya adalah sistem endokrin. Ada 2 jenis kelenjar dalam tubuh, yaitu kelenjar dengan pembuluh dan kelenjar tanpa pembuluh. Kelenjar tanpa pembuluh ini disebut kelenjar endokrin yang menghasilkan zat atau hormon yang langsung diserap di dalam peredaran darah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Contoh dari kelenjar yaitu tiroid, hormon yang mengatur kecepatan metabolisme, pituitari sebagai hormon induk untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Selanjutnya adalah sistem pembungkus. Kulit dari selaput dari tubuh dikelompokkan untuk membentuk sistem pembungkus. Sistem pembungkus berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Salah satu ciri dari kehidupan adalah berkembang biak. Sistem reproduksi ini sebagai sarana memperkembangbiakan pada manusia yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Organ kelamin laki-laki bersatu dengan kelamin wanita atau bertemunya sperma dengan sel telur dalam rahim akan menghasilkan manusia baru. Selanjutnya adalah pertumbuhan jasmani, gerak, dan perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan umur. Pengetahuan umur membantu guru penjas dalam perencanaan dan pelaksanaan penjas. Beberapa penggolongan umur yaitu kronologis, anatomis, fisiologis, dan mental. Umur kronologis berhubungan dengan hitungan tahun kalender, umur anatomis berkenaan dengan penulangan, fisiologis dengan masa pubertas, dan umur mental berkenaan dengan kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan dari pemecahan masalah. Selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan jasmani dan gerak. Yang pertama adalah masa bayi, selanjutnya masa prasekolah, lebih dewasa lagi masa sekolah dasar, selanjutnya masa remaja, selanjutnya adalah masa pasca remaja. Masa bayi, pertumbuhan bayi dalam masa pralahir sangat cepat, rata-rata 51 cm. Pertumbuhan terjadi dari arah kepala ke bawah atau cephalocaudal dan dari tengah ke tepi atau proximodistal. Penggunaan otot-otot besar diutamakan pada masa ini. Selanjutnya adalah masa prasekolah. Pada masa ini anak telah mempunyai berbagai keterampilan gerak seperti jalan, lari, lompat, memanjat, dan loncat. Keterampilan gerak ini memberi arti bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial dalam diri anak. Masa sekolah dasar. Penguasaan berbagai keterampilan dasar yang diperoleh pada masa ini akan berguna pada masa yang akan datang. Perkembangan sosial anak terjadi melalui aktivitas jasmani. Selanjutnya adalah masa remaja. Anak laki-laki lebih baik dalam hal aktivitas jasmani daripada anak perempuan.
Sebab laki-laki lebih banyak mempunyai kesempatan beraktivitas dan adanya perbedaan anatomis. Anak perempuan lebih besar pada usia 10 hingga 14 tahun. Untuk anak laki-laki 14 sampai 15 tahun menjadi lebih besar dan kuat. Pada akhir masa remaja, aktivitas jasmani semakin berkurang dan pada masa sebelumnya. Masa pasca remaja. Pada masa ini, kematangan fisiologik tercapai. Otot-otot anak laki-laki masih berkembang. Perbedaan antara putra dan putri. Panggul putri lebih besar, lebih lebar, putra lebih kuat. Putri persendian panggul lebih miring, putra titik berat badan lebih rendah. Tulang-tulang putra lebih panjang. Putri mengalami pertumbuhan yang cepat pada usia 8,5 sampai 11,5 tahun dan puncaknya pada usia 12,5 tahun. Putra tumbuh cepat usia 10 lebih setengah tahun sampai 14,5 tahun dan 14,5 tahun sebagai puncaknya. Asas-asas pertumbuhan. Anak normal membutuhkan waktu 2-6 jam per hari untuk beraktivitas. Di samping faktor keturunan dan gizi, sistem organik tubuh berkembang melalui aktivitas jasmani. Tulang anak masih lunak, maka perhatian khusus diberikan agar mencegah kelainan sikap tubuh. Umur fisiologis anak merupakan faktor pertimbangan penting dalam menentukan jenis program penjas. Aktivitas otot-otot besar penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Berbagai bagian tubuh mempunyai kecepatan tumbuh berbeda. Kemampuan intelektual, sosial, dan emosional meningkat melalui aktivitas jasmani. Program keterampilan harus mempertimbangkan tingkat kematangan anak. Penyakit, kurang gizi, dan kurang gerak merupakan gangguan pertumbuhan. Berbagai keterampilan orang dewasa di waktu luang telah dikuasai pada masa anak-anak. Penguasaan keterampilan membantu anak untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, dan kegembiraan dalam peran sertanya. Peran serta remaja dalam program penjas disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan fisiologis. Nilai aktivitas jasmani menjadi perhatian bagi semua orang. Faal latihan dan kesegaran jasmani. Yang pertama, fungsi kardiovaskuler. Yang kedua, nilai latihan. Selanjutnya, latihan dan hakikat kesegaran jasmani, pengaruh latihan. Bucer merinci fungsi kardiovaskuler sebagai berikut. Memberi makanan dan oksigen ke seluruh otot-otot tubuh. Komponen paling penting dalam kesegaran jasmani. Syarat dasar fungsi kardiovaskuler baik adalah otot-otot jantung sehat. Nilai latihan. Nilai latihan tunduk pada asas dasar hukum penggunaan, apa yang digunakan berkembang dan apa yang tidak dipakai tidak ada gunanya. 5 keuntungan latihan menurut Dr. White. Memelihara kekuatan otot, meniadakan ketegangan syaraf, membantu pencernaan, membantu mengontrol obesitas, memperbaiki fungsi paru-paru. Beberapa asas latihan untuk kesegaran jasmani. Beban latihan harus mengikuti asas frekuensi dan intensitas. Latihan adalah faktor individual. Ketegangan jasmani, emosi, dan jadwal latihan rutin harus dipertimbangkan untuk tiap individu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.